Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya tidur itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, semua yang Allah sebutkan sebagai tanda kekuasaan, tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, selalu menempatkan posisi makhluk tersebut menjadi posisi yang mulia, posisi yang luar biasa. Karena ini bagian dari tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda akan kebesaran Allah itu adalah Allah menciptakan tidur. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan setiap manusia di waktu malamnya untuk istirahat, untuk tidur, dan di waktu siangnya untuk mencari nafkah, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pertanyaan, kenapa tidur ini menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya karena pada saat tidur manusia dalam kondisi tidak mengetahui apa yang ada di sekelilingnya. Karena terpisahnya ruh yang ada dalam jasad dengan jasad orang tadi pada waktu tidur. Ketika manusia bangun, ketika seorang bangun, dikembalikan lagi ruh tadi ke dalam jasadnya. Itulah sebabnya setiap kali selesai tidur kita membaca doa tidur itu adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali kami setelah mematikan. Berarti memang tidur itu adalah kematian. Apa buktinya tidur itu kematian? Tadi berpisahnya ruh dengan jasad kita. Maka ketika Allah mengendaki kita bangun, berarti ruh itu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sadar kembali, bisa mengetahui apa yang di sekeliling kita. Tapi juga sangat mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang tidur itu tidak kembali, ruhnya ini tidak kembali lagi ke jasadnya. Untuk itulah jamaah dirahmati Allah, tidur ini saudaranya kematian. Maka Nabi menyebutkan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Nah, jamaah dirahmati Allah, itulah sebabnya Allah menyebutkan tidur itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya orang kemudian tidur tidak sadar apa yang ada di sekelilingnya, kadang juga tidak dengar suara-suara yang ada di sekelilingnya, tapi nanti suatu saat kalau bangun dia kembali normal. Yang kedua, kenapa tidur menjadi satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Karena tidur ini menjadi kebutuhan manusia untuk menghilangkan semua lelah, capek yang dirasakan setelah beraktivitas sehari-hari. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih karunia dengan tidur. Ya, untuk menghilangkan capek, menghilangkan lelah tersebut. Maka kemudian ini yang dikenal dengan tanda-tanda kebesaran Allah, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar kepada manusia ketika dia tidur. Nah, ini poin yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya tidur itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-73 Allah berfirman, "Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadli wa la'allakum tashkurun." Karena rahmat Allah lah Allah Subhanahu wa taala jadikan untukmu malam dan siang. Litaskunu fihi, agar kamu bisa tenang. Maknanya agar kamu bisa beristirahat, bisa tidur. Walitabtaghu min fadli, dan mencarilah atau carilah sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala di siang hari. Wala'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa tidur itu juga bisa berfungsi sebagai rahmat, sebagai kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang melakukannya. Dan ini kenapa dikatakan rahmat? Karena kasih sayang inilah yang menyebabkan kita bisa jadi
ketika sebelum tidur ya, mungkin kondisinya tadi lelah, capek, setelah tidur hilang rasa capeknya, hilang rasa penatnya dan seterusnya. Mungkin kita dalam kondisi sedang punya masalah yang sangat berat, kalau dipikir terus juga bisa sakit. Maka kadang-kadang solusinya untuk apa Bapak Ibu? Dipakai untuk tidur, sehingga hilang sekejap permasalahan itu, dan dalam kondisi normal, dalam kondisi sehat, fit, kemudian kita bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah-masalah. Maka tidur ini sebagai rahmat yang Allah berikan kepada manusia. Yang ketiga, jamaah rahmati Allah, tentang waktu. Jadi sunatullah yang ada di muka bumi dan Allah tetapkan untuk kita semuanya. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Sebagaimana dalam surat An-Naba Allah menyampaikan, dan kami telah jadikan malam untuk istirahat, untuk tidur. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk mencari karunia, mencari rizki, bekerja dan seterusnya. Dan inilah sunatullahnya. Sehingga Bapak Ibu, orang itu kalau dia menyelisih sunatullahnya Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tidak akan bisa bertahan lama. Siapa yang sejalan dengan sunatullahnya Allah Subhanahu wa taala, dialah yang akan tetap bisa berlangsung dalam kehidupannya, karena tidak menyelisih sunnahnya atau sunatullahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi diantaranya ya, sunatullahnya Allah itu siang untuk bekerja, malam untuk tidur, untuk istirahat. Untuk itu kalau dibalik, ada yang misalnya, mohon maaf, misalnya kerjanya di malam hari, siangnya otomatis itu dipakai untuk apa? Tidur. Karena memang sunatullahnya seperti itu, kalau nggak malam siang gitu kan. Dan orang yang kemudian sejalan dengan sunatullah pasti Allah berikan kesehatan. Orang yang bekerja siang harinya capek lelah di sore hari, malamnya pakai tidur, fresh pagi harinya. Karena memang seperti itu sunatullahnya. Sebaliknya orang itu, mohon maaf ya, kalau misalnya malam digunakan untuk bekerja, lembur dan seterusnya misalnya, yang semestinya secara hak fisik orang itu sudah harus beristirahat, pasti keesokan harinya itu nggak gampang untuk apa istilahnya gitu, membalas kekurangan tidur yang kemudian dia alami di waktu malam itu. Dan ini secara kesehatan juga nggak bagus. Coba kalau kita lihat dalam ilmu kesehatan, dokter siapapun gitu ya, dalam ilmu dokteran, maka kita bisa jumpai semua yang namanya bergadang malam ya, tidak ada istirahat malam, itu pasti rata-rata kemudian menyebutkan ini adalah sumber penyakit ya. Dan kan memang sunatullahnya seperti itu gitu. Siang untuk bekerja, malam untuk istirahat.